Halo guys, balik lagi di channel Biawak dengan gue Sandi. Kali ini gue nge-record tiap malam-malam nih, udah jam 2, rasanya kayak ngapain gitu kan. Jadi ya gue pengen bikin video lagi gitu. Kemarin gue habis ngebahas tentang masalah pembunuhan berantai. Kali ini gue ingin ngebahas keluarga Watts. Mungkin kalian pernah nonton atau pernah baca di situs-situs berita lainnya. Buat kalian yang belum tahu, kali ini gue pengen sedikit menceritakan tentang kisah tragis keluarga Watts. Tapi sebelum masuk ke pembahasan atau ceritanya, buat kalian yang baru nonton channel ini atau baru bergabung sama channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar kalian gak ketinggalan update-update kisah-kisah menarik lainnya. Kali ini gue akan membahas tentang kisah tragis keluarga Watts. Siapakah Chris Watts? Chris Watts lahir pada 16 Mei 1985. Chris Watts dan Shannon Catherine Watts masing-masing adalah penduduk asli Spiring Lake dan Aberdeen, North California. Mereka bertemu pada 2010 dan menikah di Mecklenburg Country pada 3 November 2012. Pernikahan mereka dikaruniai dua anak perempuan, yaitu Bella Mary Watts lahir 17 Desember 2013 dan Celeste Catherine lahir pada 17 Juli 2015, dan seorang putra dalam kandungan yang mereka rencanakan akan dinamai Nicole. Rencananya bayi tersebut akan dilahirkan pada 31 Januari 2019. Pasangan itu pindah ke Frederick, Colorado, tempat Chris bekerja, di mana ia membeli rumah tersebut pada tahun 2013 silam. Chris bekerja di Anadarko Petroleum, sementara Shannon adalah representatif untuk perusahaan pemasaran multi-level. Keluarga Watts dilaporkan tengah mengalami krisis. Menurut dokumen pengadilan, Chris dan Shannon menyatakan pilot pada 2015. Kisah dimulai dari sepulangnya Shannon Watts dari perjalanan bisnis ke Arizona. Pada sekitar 1:48 pagi 13 Agustus 2018 setelah diantarkan kerjanya Nicole Uthoff Atkinson, sedangkan Chris ada di rumah bersama anak-anak. Nicole Atkinson mengatakan menghubungi polisi pada hari Senin 13 Agustus sekitar tengah hari. Atkinson mengantar Shannon ke rumahnya beberapa jam sebelumnya. Sekitar jam 2 pagi, setelah keduanya kembali dari perjalanan bisnis, Shannon yang sedang hamil 15 minggu tidak menjawab panggilan telepon atau SMS Atkinson di pagi harinya. Ia juga mengatakan jika Shannon melewatkan janji dengannya untuk pergi ke dokter kandungan. Atkinson menjadi khawatir dan pergi ke rumahnya. Tidak ada yang menjawab, tetapi Atkinson melihat mobil Shannon masih terparkir di garasi mobilnya. Atkinson menelpon suami Shannon, yaitu Chris, yang mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Ia mengatakan jika istrinya sedang membawa anak-anaknya ke jadwal bermain. Dia terus mengatakan kalau dia tidak tahu di mana Shannon, pergi membawa anak-anaknya, kata Chris. Atkinson dia memberitahu Chris bahwa ia telah menelpon pihak kepolisian untuk memeriksa rumahnya. Petugas tiba untuk pemeriksaan sekitar pukul 1:40. Chris yang telah tiba di rumah sepulang bekerja berbicara dengan petugas dan membahas tentang keluarganya yang hilang. Selama pemeriksaan, Chris memberikan izin polisi untuk menggeledah rumahnya yang telah kosong. Pihak kepolisian menemukan dompet, telepon, cincin pernikahan, dan kunci Shannon di dalamnya. Mobil dan kursi mobil anak-anak juga ada di rumah pada saat itu. FBI dan Biro Investigasi Colorado bergabung untuk melakukan penyelidikan pada hari berikutnya. Chris memberikan wawancara ke stasiun TV luar rumahnya memohon agar keluarganya kembali. Chris juga menjelaskan jika Shannon pulang ke rumah dari perjalanan bisnisnya pada jam 2 pagi pada hari Senin dan mengatakan bahwa dirinya pergi bekerja sekitar jam 5:15 pagi dan belum melihat lagi sejak itu. Dia menambahkan bahwa dia dan istrinya terlibat cekcok sebelum istrinya menghilang, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Rabu 15 Agustus pukul 4:15, polisi menggunakan drone untuk menyisir ladang minyak dan gas, tempat yang mereka curigai. Di sana menemukan sprei yang cocok dengan pola sarung bantal dan sprei yang ditemukan di rumah keluarga Watts yang dibuang ke tong sampah dapur.
Polisi mengatakan mereka juga menemukan gundukan tanah yang nampaknya baru saja digali dekat tangki minyak. Rabu malamnya, penyidik menemukan fakta bahwa Chris diduga berselingkuh dengan seseorang rekan kerjanya yang sebelumnya ia sangkal. Kepada polisi, Chris mengaku setelah ia memberitahu Shannon bahwa dia menginginkan perpisahan, Shannon terus mengancam Chris dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melihat anak perempuan mereka lagi. Ia kemudian melihat Shannon di monitor bayi tengah mencekik Celeste di kamar anak. Chris juga mengatakan kepada polisi bahwa saat ia masuk ke kamar, ia melihat Bella sudah biru dan berbaring di tempat tidurnya, yang diklaim Chris sudah tewas. Menurut Chris, setelah melihat istrinya mengamuk, ia akhirnya mencekik Shannon hingga mati. Chris mengatakan, ia kemudian memasukkan ketiga mayat istri dan anaknya ke kursi belakang truk dan membawanya ke ladang minyak tempatnya bekerja, di mana ia kemudian menguburkan Shannon dan membuang mayat anak-anak ke dalam tangki minyak. Jam 11.30 malam, Watts secara resmi ditahan dengan dugaan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 3 tuduhan menganiaya tubuh manusia yang telah meninggal. Menurut surat pernyataan penangkapan, Watts gagal dalam tes poligraf, tes kebohongan. Saat itu masih mengelak dengan mengatakan bahwa dia sudah jujur dan tidak membohongi kepolisian soal tes poligraf tersebut, sebelum akhirnya ia meminta kepada petugas untuk mempertemukannya dengan ayahnya. Dan dia berjanji akan mengatakan sebenarnya nanti. Dalam sebuah wawancara dengan Dr. Phil, pengacara Watts mengatakan bahwa setelah Chris mengeksekusi istrinya, Watts kemudian memberitahu putrinya bahwa ibunya sakit. Dia memasukkan tubuh Shannon ke bagian belakang truk kerjanya dan membawa juga anak-anak perempuannya lalu menuju ke Andarko Petroleum. Sesampai di sana, ia membekap Celeste sampai mati dengan selimut favoritnya dan mendorong tubuhnya ke dalam tangki minyak. Ketika dia kembali menuju Bella yang menyaksikan Chris membunuh adik perempuannya, Bella memohon kepada sang ayah untuk tidak menyakiti adik perempuannya. Namun hati Chris mungkin sudah membatu. Ia kemudian melanjutkan aksinya dengan membekap Bella menggunakan selimut yang sama. Tanpa peduli dengan permohonan dan takutan wajah anaknya, Chris mendorong tubuh CC ke tangki minyak lain, sementara ia mengubur Shannon kuburan di komplek perusahaan tempatnya saat itu bekerja. Pada 21 Agustus, Watts didakwa dengan 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, termasuk 1 dakwaan tambahan per anak yang disebut sebagai menyebabkan kematian seorang anak yang belum mencapai usia 12 tahun dan terdakwa dalam posisi orang yang dipercaya membuat anak dalam perut Shannon tewas, dan 3 dakwaan karena telah membuang mayat. Kasus ini dikenal media sebagai kejahatan pembantaian keluarga. Menurut mantan profiler FBI, kasus seperti Chris Watts ini jarang terjadi karena pembantaian keluarga biasanya berakhir dengan bunuh dirinya sang pelaku. Pemakaman untuk Shannon Watts dan anaknya pada September 2018, keluarga Shannon, ibu, ayah, dan saudara lelakinya mengadakan upacara pemakaman untuk Shannon dan putrinya di sebuah gereja Katolik di Ventura, North California. Ratusan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, dan ribuan lainnya menyaksikan live streaming Facebook, di mana nama Chris Watts tidak pernah disebutkan selama upacara pemakaman. Hukuman mati tidak diajukan oleh jaksa wilayah atas permintaan keluarga Shannon yang tidak menginginkan adanya kematian lagi. Mereka mendukung keputusan untuk menerima kesepakatan pembelaan. Pada 19 November, Watts dijatuhi hukuman penjara 4 kali seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Itulah kisah pembunuhan tragis keluarga Chris Watts yang telah membantai anak dan istrinya. Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang kejadian ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini biar tidak tertinggal video-video lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.